Berhentilah kamu merasa begitu kecil. Kamu adalah alam semesta yang bergembira. Tuhan telah memasang tangga di hadapan kita. Kita harus mendakinya setahap demi setahap. Dalam perjalanan itu, tak ada lorong sempit yang lebih sulit dari ini. Beruntunglah orang yang tak membawa kedengkian sebagai teman. Jangan merasa kesepian. Seluruh alam semesta ada di dalam dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan sedikit menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi terhadap seseorang. Sebut saja dia adalah Mas Andri. Sebelum kami menceritakan, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Andri yang telah berkenan memberikan cerita ini kepada kami untuk kami menjadikan sebuah bahan pembelajaran, informasi, dan edukasi. Dan semoga cerita-cerita ini bermanfaat sehingga kita dapat memetik hikmah, dijadikan sebuah pelajaran dalam kehidupan kita. Untuk teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Ini adalah video pertama dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas support dan dukungan dari teman-teman. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita simak ceritanya. Andri, ya, itu adalah namaku. Aku terlahir di desa kecil di daerah Pulau Jawa. Aku terlahir dari kedua orang tua yang begitu menyayangiku. Bagaimana tidak? Beliau membesarkanku, mendidikku di gubuk reot berdindingkan gedek bambu itu bertahun-tahun hingga aku besar saat ini. Aku dan keluargaku memang terbilang keluarga miskin di daerah tersebut. Bagaimana tidak? Rumah kami hanyalah gubuk kecil yang berdindingkan gedek bambu. Sangat jauh dibandingkan dengan warga-warga sekitar yang ada di desa tersebut. Tetapi aku begitu sangat bersyukur karena aku dilahirkan dari kedua orang tua yang begitu menyayangiku. Walaupun keadaan keluargaku begitu kekurangan, begitu pas-pasan, tidak seperti orang-orang pada umumnya. Bapakku hanya sebagai pekerja serabutan. Terkadang bapak bekerja di sawah, terkadang bapak bekerja di kebun. Itu pun bukan kebun milik sendiri, melainkan kebun ataupun sawah milik warga sekitar tetangga kami. Dengan keadaan ekonomi keluarga kami yang begitu sulit, bukan berarti bapak dan ibuku memberikan kami sebuah pelajaran kehidupan itu tentang kenegatifan. Justru sebaliknya, bapak dan ibu selalu menginginkan anak-anaknya memperoleh dunia pendidikan yang tinggi dan agama yang kuat. Setelah aku selesai sekolah SMP di desa itu, aku pun memutuskan untuk berbicara kepada bapak dan ibu mengenai kelanjutan sekolahku. Pak, Bu, ini bagaimana? Aku sekolahnya berhenti dulu ya, karena aku ingin membantu bapak dan ibu mencari uang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, Pak. Soalnya adik-adik juga kan sekolah, butuh biaya. Jujur, aku kasihan sama bapak dan ibu mencari uang tiap hari. Yo wes le, kalau kayak gitu ndak apa-apa. Yang penting kamu harus tetap lanjut sekolah di lain waktu ya, kata bapak kepadaku seperti itu. Oke Pak, ya udah kalau kayak gitu. Mulai besok aku ingin mencari kerja dulu untuk membantu bapak dan ibu. Yo wes le, saiki istirahat tose, karena sekarang kan udah malam, kamu tidur sana dulu, ujar bapak kepadaku. Akhirnya aku pun tidur. Keesokan harinya aku mencari kerja di desa itu, berkeliling desa. Berjam-jam lamanya aku berkeliling desa itu untuk mencari pekerjaan. Tapi sampai siang hari aku pun belum menemukan pekerjaan. Akhirnya aku pun memutuskan untuk berhenti di sebuah masjid untuk melaksanakan kewajibanku.
Setelah aku melaksanakan kewajibanku, aku pun beranjak untuk istirahat sejenak di masjid itu. Setelah aku beristirahat cukup lama, kurang lebih 1-2 jam aku beristirahat di masjid itu, aku pun memutuskan untuk berkeliling lagi mencari pekerjaan. Aku tidak mencerah untuk mencari pekerjaan. Walaupun hari ini aku belum mendapatkan pekerjaan, aku akan tetap berusaha sampai aku mendapatkan pekerjaan untuk membantu meringankan kebutuhan bapak dan ibu, membesarkan adik-adikku, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah. Ya Allah, begitu sulit aku mencari kerja. Ternyata mencari kerjaan tuh sulit banget ya Allah. Mudahkanlah aku ya Allah untuk mencari pekerjaan, untuk membantu ayah dan ibuku di rumah. Ucapku dalam batin sambil meneteskan air mata yang berlinang di pipiku. Berkeliling desa ini tidak terasa waktu sudah sore. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang dengan membawa penuh kekecewaan. Bagaimana tidak, aku berkeliling dari pagi hari sampai sore hari, belum juga menemukan pekerjaan. Tok tok tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, udah pulang le? Iya pak. Bagaimana untuk pekerjaan apa ora dino iki? Boten pak. Yo wis gak popo. Wis gendang mlebu. Istirahat, mandi, terus sholat sana, ucap bapak kepadaku. Begitulah didikan dari bapak dan ibuku. Walaupun keadaan kami, keluarga kami begitu sulit tentang ekonomi, tetapi bapak tetap mendidikku untuk selalu disiplin, menjalankan kewajiban-kewajiban kehidupan di dunia ini, baik secara agama maupun secara lahiriah. Sholat adalah kewajiban yang paling utama dan selalu disuruh dan dibentak-bentak ketika aku tidak menjalankan sholat 5 waktu kepada bapak dan ibu. Suatu hari aku pernah dihajar dan dibentak oleh ibu dan bapak karena aku lupa menjalankan kewajibanku sholat 5 waktu. Kejadian itu masih terngiang-ngiang dalam benak hatiku. Dulu waktu aku kecil memang begitu merasa kesal sekali, marah sekali dengan bapak dan ibu. Cuma gara-gara tidak menjalankan sholat saja saya bisa dimarahi seperti ini. Tetapi semua itu ada nilai plusnya ketika aku sudah beranjak dewasa seperti ini. Aku merasakan begitu indah hidup penuh dengan kebahagiaan dalam keluargaku. Setelah aku mandi, aku pun melanjutkan aktivitasku seperti biasa. Dan waktu sudah larut malam, aku pun beranjak untuk istirahat dan tidur. Keesokan harinya aku pun bangun di pagi hari. Kemudian aku sarapan dan memutuskan keluar rumah untuk mencari pekerjaan lagi. Aku berkeliling ke desa-desa. Setiap hari aku jalani keliling-keliling untuk mencari pekerjaan. Sampai berminggu-minggu lamanya tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Akhirnya aku pun pulang dengan kekecewaan dan aku merasa begitu kecewa karena tidak bisa membantu bapak dan ibuku. Selama perjalanan aku pulang, aku selalu merenung. Aku harus bagaimana? Apakah aku harus pergi merantau? Apakah aku harus ke pondok pesantren? Pikiran-pikiran yang tidak karuan selalu menghantuiku. Walaupun pikiran itu adalah pikiran positif untuk melanjutkan pendidikanku ataupun untuk mencari pekerjaan di suatu kota. Selangkah demi selangkah, langkahku menuju ke rumah gubuk kecil yang berdindingkan gedek bambu itu. Akhirnya aku pun datang sampai di depan rumah, membawa penuh dengan kekecewaan karena aku tidak mendapatkan pekerjaan yang selama berminggu-minggu aku berjuang untuk mencari pekerjaan. Akhirnya aku pun sampai dan aku pun berbicara langsung kepada bapak dan ibu. Pak, Bu, aku kan udah lama berminggu-minggu mencari pekerjaan itu gak dapat-dapat Pak, Bu. Ternyata mencari kerja itu susah banget, kataku kepada bapak dan ibu. Ya memang iya le, golek kerja itu susah.
Mulane kaya bapak sampe ibu pingin kamu dan adik-adik itu sekolah yang tinggi, biar kamu besok bisa bekerja dengan enak, bisa mencukupi keluargamu, bisa membawa anak dan keluargamu itu ke jalan yang benar, Le. Makanya kamu jangan pernah berhenti untuk belajar. Walaupun hari ini kamu tidak melanjutkan sekolah, bukan berarti kamu putus untuk belajar. Kamu harus tetap belajar dimanapun tempat, Le. Jangan sampai seperti bapak hidup dengan keadaan susah seperti ini, Le, tentang masalah ekonomi. Bapak merasa bapak itu bodoh, tidak sekolah dan tidak mengaji. Makanya bapak ingin anak-anakku terutama kamu itu belajar yang tinggi, sekolah yang tinggi agar kehidupanmu layak, Le. Njih pak, sekarang kamu begini saja. Kamu ke pesantren saja tempat Pak Le. Di sana ada pesantren yang deket rumah Pak Le. Nanti bapak anterin ke sana. Nanti kamu tinggal saja di pesantren, Le. Ucap bapak menawarkan aku untuk di pesantren. Memang bapak dulu pernah kepadaku untuk di sebuah pesantren nanti setelah aku SMA. Di hari ini pun bapak mengucapkan lagi. Aku pun bingung. Sebenarnya aku ingin bersama bapak dan ibu membantu bapak dan ibu di rumah. Karena ibu dan bapak sudah tua dan bapak pun sudah sakit-sakitan. Aku takut meninggalkan mereka berdua di rumah ini. Sedangkan adik-adikku masih kecil semua. Adik-adikku belum begitu mengerti tentang membantu ibu dan bapak yang susah di rumah. Aku pun sangat bingung untuk memutuskan bagaimana keputusanku untuk melanjutkan pendidikan di mana dan melanjutkan kehidupanku di mana. Yo wis pak, nek ngono aku tak di pesantren saja ndak apa-apa, kataku kepada bapak. Tenan Le, nanti kalau kamu sudah di pesantren kamu jangan pulang-pulang. Kamu harus belajar dengan serius dan beneran di sana, Le, biar kamu nanti jadi orang, tidak seperti bapak dan ibu. Njih pak, ya wis, besok bapak anterin kamu ke tempat Pak Le ya. Kamu sekarang istirahat saja dulu, sambil kamu persiapkan baju-baju mana yang kamu bawa besok. Njih pak, kataku kepada bapak. Akhirnya aku pun beranjak ke kamar mandi untuk mandi. Setelah mandi aku pun beristirahat. Malam telah tiba. Aku melanjutkan aktivitasku yaitu untuk istirahat dan tidur sampai besok pagi. Dan keesokan paginya aku pun langsung dibangunkan oleh bapak. Le, bangun, ini udah siang. Katanya mau ke pondok. Ayo, kamu mandi dulu sana, terus siap-siap. Bapak udah siap nih mau nganterin kamu. Bonjih pak, aku pun bergegas mandi, kemudian beres-beres barang mana yang akan aku bawa. Sesaat kemudian aku berpamitan kepada bapak dan ibu dan adik-adikku untuk pergi ke sebuah pesantren. Bapak pun langsung mengajakku berjalan kaki keluar rumah menuju ke jalan raya. Sepanjang jalan bapak bercerita dan menasehatiku tentang kehidupan. Tidak terasa perjalanan ini begitu jauh, tapi tidak terasa capek karena bapak begitu semangat untuk membekali anak-anaknya ke dunia pendidikan. Tidak kurang dan tidak bosan, bapak selalu menasehatiku. Akhirnya kami pun berdua sampailah di jalan raya. Tidak lama kemudian ada sebuah angkutan umum yang menuju ke sebuah pesantren itu. Kami pun berhentikan bis itu. Kemudian kami naik perjalanan kurang lebih 4 jam menuju ke sebuah pesantren dari rumah kami. Setelah sore hari, akhirnya kami pun sampai ke sebuah desa yang ada di pesantren itu. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju ke rumah Pak Le. Selangkah demi selangkah, akhirnya kami pun sampai ke rumah Pak Le. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keluarlah sosok seseorang lelaki paruh baya keluar dari rumah membukakan pintu untuk kami. Waalaikumsalam. Walah Kang, piye kabare? Alhamdulillah sehat ikimu. Lawakmu piye? Alhamdulillah sehat Kang. Yowes Kang, monggo masuk Kang, masuk dulu, duduk.
Ucap bapak-bapak tua itu menyuruh kami duduk di dalam rumah. Akhirnya kami pun duduk. Bapak-bapak itu adalah Pak Lek aku, di mana dia adalah adik dari bapakku. Beliau bernama Muhibun. Beliau pun langsung menuju ke dapur untuk membuatkan kami minuman. Dan tidak lama dari dapur beliau menemui kami membawa sesuguhan minuman dan makanan ringan. Kami pun dipersilahkan untuk makan. Le, Kang, dimamse, diminum se, gua anget-anget. Oh iya wis mus, matur suwunmu. Piye Kang, ono apa? Ora ono kabar moro-moro langsung rene iki ono apa? Gini mu. Jadi ini kan si Andri ini kan udah lulus SMP, mau sekolah SMA. Tapi tak pikir-pikir pengen di pesantren saja mu. Bagaimana menurutmu mu? Ya wis ora apa-apa Kang, ku malah apik ning pesantren. Terus gimana mu tata cara dan persyaratan untuk masuk? Gini aja Kang, untuk masalah Andri nanti masuk pondok pesantren sama sekolah, biar saja saya yang mengurusnya. Karena saya kan guru di SMA itu, dan saya kadang-kadang juga mengajar di pesantren itu. Oh yowes, kalau kayak gitu aku titip anakku ya mu. Tolong dibilangin kalau dia nakal jangan segan-segan dimarahin dan dibilangin ya mu. Nggih Kang, ki matur suwunmu atas saran dan wejanganmu. Nggih Kang, sami-sami. Iki kan wis sore, aku tak langsung balik karena di rumah kan cuman ada ibu dan anak-anakku. Ya wis Kang, ora apa-apa. Aku pokoknya titip Andri iki biar jadi orang yang bener ya mu di sini. Nggih Kang, insya Allah. Bapak pun tidak lama kemudian meninggalkanku di rumah Pak Le. Aku ditinggalkan sendirian di rumah Pak Le. Pak Le di rumah sendirian karena istrinya sudah meninggal sangat lama dan anak-anaknya juga sudah bekerja di luar kota. Bapak pun meninggalkanku. Ya wis mu, aku tak balik sih. Le, hati-hati neng kene sing temenan belajar ya. Nggih Pak. Bapak pun pergi meninggalkanku. Sebenarnya aku tidak tega melihat bapak. Bagaimana tidak? Bapak sudah tua dan sakit-sakitan. Bapak tinggal di rumah bersama ibu dan adik-adikku. Bapak bekerja kasar di rumah sana, kerja serabutan sana sini demi membesarkan anak-anaknya. Aku bingung harus bagaimana lagi. Aku harus membahagiakan kedua orang tuaku. Tapi saat ini aku belum bisa membahagiakan. Aku hanya bisa menuruti semua keinginan dari bapak dan ibu. Keinginan bapak dan ibu hanyalah satu, yaitu anak-anaknya menjadi orang yang benar. Anak-anaknya menjalani kehidupan dengan jalan yang benar, tidak menuju jalan kesesatan. Tidak terasa air mata ini menetes memenuhi pipiku karena kesedihanku ditinggalkan oleh bapak. Kemudian keesokan harinya setelah aku beristirahat semalam tempat Pak Lek Muhibun ini, aku diajak sama Pak Lek ke sebuah sekolah SMA di pesantren itu. Aku pun diperkenalkan di sebuah sekolah itu dan dikasih tahu tentang sekolah dan pesantren. Akhirnya Pak Lek pun mendaftarkanku sekolah dan di pondok pesantren itu. Setelah selesai mendaftarkanku, Pak Lek pun meninggalkanku untuk pulang. Aku pun ditinggalkan di pesantren itu sendirian. Kemudian aku pun berkenalan dengan teman-teman yang ada di pesantren itu. Tidak terasa, aku di pesantren sudah 2 bulan. Tetapi bapak dan ibu tidak pernah memberiku kabar tentang bapak dan ibu dan adik-adikku di rumah. Suatu ketika ada seseorang yang mencariku di pesantrenku. Aku pun sangat terkejut dan kaget melihat sosok itu. Aku memang tidak asing dengan orang itu. Orang itu adalah Muslih, dia adalah tetangga dekatku. Aku pun bingung apa maksud dan tujuan beliau ke sini. Akhirnya aku pun menemui dan bertanya langsung kepada Pak Lek Muslih itu. Ono apa Lek? Kok tiba-tiba ke sini? Kok
kok nggak bapak saja yang kesini? Ucapku kepada Muslih. Ini gini loh Le, jadi aku kesini kan disuruh ibumu untuk memberitahukan kamu, tapi kamu tidak boleh kaget. Loh emang onopo to Le? Kok nggak boleh kaget? Emang ada apa ini? Aku pun sangat terkejut dan bingung dan merasa heran dan penuh campur dalam otakku dan bertanya-tanya ada apa tentang rumah dan ada apa tentang keluargaku di rumah sana. Ini gini Le, bapakmu kan udah sakit lama. Setelah kamu di pesantren itu, bapak itu sakit sekitar 1 bulan. Dan kemarin bapak itu telah gak ada Le, meninggalkan kamu dan ibumu dan adik-adikmu rumah di sendirian. Maksudnya apa toh Le? Aku terkejut dan kaget mendengarkan kata-kata orang itu kepadaku. Bapakmu sudah meninggal dunia Le. Aku langsung menangis histeris setelah mendengarkan perkataan orang itu. Aku tidak kuat lagi mendengarkan perkataan orang itu. Aku pun langsung lari ke kamar pesantrenku dan aku menangis jadi-jadinya di pesantren itu dan meratapi kehidupanku. Aku sangat bingung harus bagaimana dan pada akhirnya orang tersebut itu mendatangiku lagi. Wes Le, jangan kamu pikirkan, jangan kamu nangis. Udah kamu belajar saja di sini. Kalau kamu memang mau pulang, pulang dulu saja ke sana. Kalau memang enggak juga enggak apa-apa, ibumu juga udah ngomong kayak gitu. Nanti takutnya kalau ibu enggak memberitahu kamu, takutnya ibu disalahkan sama kamu. Sebenarnya ibumu enggak pengen memberitahu kamu karena takut kalau kamu nanti terganggu di sini. Tapi ibu bingung akhirnya menyuruhku untuk menemuimu. Nggih Le, ndak apa-apa, aku malah berterima kasih banget sama sampean telah mau memberitahuku ke sini, jauh-jauh dari sana ke sini hanya untuk memberitahu keadaan keluargaku, apalagi tentang kehidupan keluargaku dan akhir kehidupan dari bapakku. Ya wes Le, aku tak pamit dulu pulang, kamu sing sabar. Kalau kamu memang mau pulang sekarang ya ayo bareng aku. Akhirnya aku pun bergegas menuju ke rumah Kiai. Aku pun izin kepada Kiai itu untuk pulang sebentar 1-2 hari untuk menjenguk keluargaku dan ingin menemui bertakziah ke kuburan, ke makam bapakku yang terakhir kalinya. Akhirnya aku pun diizinkan oleh Kiai itu dan aku pun langsung pulang bersama Pak Lek Muslih itu ke rumahku. Tidak terasa, waktu demi waktu perjalanan kami menaiki angkutan umum itu menuju ke jalan raya. Ke jalan raya tepat menuju ke rumahku masa lalu. Akhirnya aku pun datang di jalan raya itu yang dekat di rumahku. Setelah turun aku berjalan kaki bersama Pak Lemus itu menuju ke rumah itu. Bersambung, kita lanjutkan untuk episode selanjutnya di waktu yang akan datang. Semoga video kami bermanfaat sehingga kita dapat memetik hikmah dijadikan sebuah pelajaran dalam kehidupan kami. Untuk teman-teman dimanapun berada, semoga Allah membalas semua amal kebaikan teman-teman yang telah selalu menyupport kami dalam bentuk hal-hal yang lebih bermanfaat dalam kehidupan teman-teman semua. Untuk teman-teman, jika ada cerita yang ingin kami bawakan, silahkan kirim melalui WhatsApp yang kami terakan di deskripsi ataupun di video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.